Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pencinta Sekolah Birokrasi Channel. Kali ini kita akan membahas mengapa gaji ASN, TNI, dan Polri tidak pernah direformasi secara signifikan. Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dan belum mensubscribe, agar segera subscribe, like, dan share, supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten baru dari channel ini. Menyikapi kebijakan pemerintah yang akan menaikkan gaji ASN, TNI, Polri di tahun 2025 ini, tentu saja selaku ASN senantiasa berharap agar gajinya bisa layak untuk memenuhi standar kebutuhan pribadi maupun rumah tangga. Namun, faktanya setiap kenaikan gaji yang dilakukan, pemerintah tidak pernah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena yang dinaikkan hanya basisnya pada gaji pokok dan kenaikannya selalu mengacu pada kemampuan keuangan negara. Pertanyaannya, apakah sedemikian kurangnya anggaran yang bisa disiapkan untuk menaikkan gaji ASN, TNI, Polri sampai-sampai selalu tidak bisa memenuhi standar gaji seperti yang dipraktekkan di beberapa negara lain. Karena alasan dari pemerintah ini sudah sejak zaman Orde Baru, kenapa gaji ASN, TNI, dan Polri hanya sedikit saja tetap sama, yakni tergantung pada kemampuan keuangan negara. Kalau ada kenaikan gaji dikenal istilah gaji ke-13. Walaupun ada kebijakan tunjangan kinerja pegawai, tambahan penghasilan pegawai, namun tambahan penghasilan pegawai atau tukin pegawai sumbernya dari kementerian atau APBD daerah, dan tentu saja akan berbeda-beda besarannya karena tergantung kepada kemampuan lembaga pemerintah itu sendiri. Sebenarnya jika pemerintah mau bersungguh-sungguh memberikan standar gaji yang layak bagi ASN, TNI, dan Polri, pasti bisa. Cuman sayang APBN banyak didistribusikan kepada pos-pos program yang kurang substantif. Ditambah lagi kebocoran anggaran yang ditengarai sampai kepada 400 triliun lebih. Jika menilik kembali kepada sistem pemerintahan di Indonesia, maka sistem pemerintahan Indonesia memiliki corak yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, termasuk Australia dan New Zealand. Mereka umumnya berkoral Anglo-Saxon Amerika. Mengapa Indonesia berbeda? Karena sistem administrasi negara kita di Indonesia merupakan turunan dari sistem administrasi negara penjajah, yakni Belanda, sehingga corak sistem administrasi negara pemerintahan kita berbasis Eropa kontinental, karena Belanda sendiri bercorak sistem administrasinya Eropa kontinental, sehingga berimbas pada sistem administrasi dan hukum yang kita pakai mengikuti pola negeri Belanda. Sistem administrasi negara bercorak Eropa kontinental dengan sistem hukum civil law system, kemudian berimplikasi pada sistem pemerintahan kita, di mana dalam hal ini negara wajib mengurus kebutuhan masyarakatnya baik yang bersifat pertahanan keamanan, pendidikan, fakir miskin sampai kepada urusan pribadi masyarakatnya, sampai-sampai mengurusi agama yang sebenarnya sangat bersifat pribadi. Konsekuensi dengan sistem pemerintahan Eropa kontinental dan sistem hukum yang menggunakan dasar civil law system, maka sistem pemerintahannya harus kuat, efisien dan efektif karena segala urusan pemerintah yang dilaksanakan seluruhnya ditanggung oleh organisasi pemerintah atau yang dikenal dengan nama birokrasi. Karena itu, agar fungsi birokrasi bisa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah, maka di setiap periode pemerintahan tetap ada satu kementerian yang khusus menangani reformasi birokrasi, agar efektif dan efisien menjalankan peran dan tugas pemerintah. Jika kita analisis, apa yang menjadi permasalahan pemerintahan sejak lama? Karena di antaranya adalah ada pada persoalan sumber daya manusia, di mana secara spesifik terkait dengan kinerjanya. Karena kinerja pegawai dipastikan dapat mempengaruhi kinerja birokrasi. Salah satu penyebab kinerja birokrasi masih belum optimal
karena masih rendahnya gaji yang diterima oleh mereka setiap bulan. Jumlah gaji pegawai yang diterima oleh pegawai dinilai belum mampu memenuhi standar gaji mereka karena standar gaji mereka belum didasarkan oleh rasio antara kebutuhan hidup mereka dan keluarganya dengan gaji yang mereka terima. Pemerintah senantiasa berupaya menaikkan gaji pegawai, bahkan setiap tahun, namun kenaikannya hanya beberapa persen dan presentasi kenaikannya didasarkan pada gaji pokok pegawai sehingga kenaikannya tidak dirasa signifikan. Kalaupun dilakukan kenaikan gaji itu senantiasa dilakukan dengan alasan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Selama ini tidak dipungkiri bahwa sumber korupsi yang terjadi umumnya berasal dari dalam birokrasi yang jumlahnya triliunan setiap tahun. Dan sampai saat ini korupsi di birokrasi masih sangat sulit diberhentikan. Harus diakui memang bahwa orang yang korupsi karena memiliki sifat rakus dan tidak memperdulikan etika dan integritas. Tetapi juga tidak bisa dinafikan bahwa salah satu penyebab orang korupsi karena penghasilan mereka yang di bawah standar dan jumlah yang korupsi secara kecil-kecilan sangat besar. Berbeda misalnya di negara-negara maju di mana uang yang pegawai terima sudah termasuk di dalamnya selain komponen kebutuhan dasar juga kebutuhan lainnya. Pegawai tidak takut pensiun karena standar gaji yang diterima. Ketika pensiun tetap mencukupi untuk kehidupan mereka di masa pensiun. Berbanding terbalik jika di Indonesia, karena di saat aktif sebagai pegawai saja belum cukup, apalagi ketika pensiun, karena jumlah uang pensiun yang mereka terima tidak lagi utuh 100% seperti ketika pegawai masih aktif yang mereka hanya tersisa 80% dari gaji ketika masih aktif selaku pegawai. Itulah sebabnya pegawai banyak yang was-was ketika memasuki pensiun karena akan berkurang pendapatannya. Sekiranya peristiwa korupsi bisa dicegah di birokrasi, maka pasti akan terjadi efisiensi dan efektivitas pengelolaan birokrasi, sehingga dana yang disalurkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan akan terkelola dengan baik, sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk menaikkan standar gaji ASN, TNI, dan Polri. Bisa dikatakan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia masih belum efektif memberantas korupsi di tubuh birokrasi. Efektivitas melakukan pencegahan masih jauh dari keberhasilan. Ditambah lagi sistem hukum di negara kita yang masih banyak diselewengkan penegakannya oleh oknum hakim, jaksa, dan kepolisian. Walaupun cara yang saya usulkan ini masih sebatas harapan, namun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan fungsi birokrasi yang masih sangat berat bisa menjadi pertimbangan. Kasus di negara Georgia misalnya bisa menjadi contoh yang baik. Sebuah negara bekas Soviet sangat sukses mendorong kinerja pegawai, polisi, jaksa, dan hakim, di mana standar gaji setelah dilakukan reformasi, standar gaji mereka ditingkatkan sebesar 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya, namun sebelum dinaikkan gajinya pemerintah yang dibantu oleh Bank Dunia, terlebih dahulu melakukan tes kompetensi ulang beserta etika dan integritas pegawai mereka. Hanya sepegawai yang lulus tes dapat diterima kembali selaku pegawai. Sebetulnya yang tidak lulus dipensiunkan dini saja, karena jika terus dipekerjakan maka akan merusak sistem manajemen kepegawaian dan kinerja yang baru, serta penilaian masyarakat yang selama ini mereka rasakan tidak baik. Sehingga akibat dari reformasi negara Georgia terkait reformasi pegawai pemerintah sangat sukses. Setelah disurvei terkait tingkat kepuasan masyarakat setelah direformasi, hasilnya rata-rata tingkat kepuasan masyarakat baik pegawai, jaksa, hakim dan polisi meningkat rata-rata di atas 90%. Cara yang sederhana yang saya maksud dapat dilakukan
untuk memperbaiki kinerja pegawai antara lain. 1. Pengaturan gaji berbasis kompetensi. Artinya penentuan besaran gaji didasarkan pada kompetensi, pengalaman, DAX kinerja pegawai. 2. Sistem pengaturan gaji berbasis lokasi, di mana pegawai bekerja. Alasannya karena pertimbangan mengenai biaya hidup dan inflasi di setiap lokasi berbeda-beda sehingga perlu penyesuaian. Jadi sama rata besaran gaji seperti yang selama ini terjadi. Hal ini pula bisa dilakukan subsidi silang antar wilayah sehingga ada penghematan pengeluaran keuangan negeri. 3. Lakukan peningkatan gaji bertahap agar anggaran yang akan disediakan untuk meningkatkan gaji mereka secara signifikan dapat dilakukan. Caranya dengan memberikan kenaikan gaji secara bertahap berdasarkan kinerja dan pengalaman. 4. Jangan lupa berikan tunjangan dan fasilitas. Artinya berikan tunjangan dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kinerja pegawai.